Bismillah, aku teruskan ceritanya nih sore ya. Jadi ada yang mau aku ceritakan kemarin dan sekarang ini belakangan ini biasanya aku kalau belanjaan makanan atau sembako atau mau yang sekarang tuh tangan aku diarahin buat ke sembako gitu, penuhi sembako gitu, terus makanan yang pangan, jadi dituntun tangan ini tuh buat ke pangan gitu, terus yang awet-awet gitu, jadi makanan-makanan awet gitu. Jadi di sini dikumpulkan, dideketin gitu. Maksudnya biasanya kan aku kalau habis belanja itu disebar, aku mau ini sama pedagang yang kelas bawah gitu. Biasanya ke warung ya. Tapi sekarang ini kayak stokin di rumah katanya. Stokin di rumah, kalaupun mau ngadain ya ngadain di rumah, jangan keluar gitu. Terus waktu aku rebahan, aku kan lagi bertanya nih, apa yang lagi yang akan terjadi, apa lagi yang akan terjadi. Terus aku selalu bertanya, apa duhon dulu, apa meteor dulu, kan guru-guru besar selalu ngomong seperti itu ketika aku rebahan kayak di kursi ya sama si kucing. Terus bilang, loh kok kenapa ada goyang kayak gempa gitu, kenapa ada goyang kayak gempa, kayak kayak kaget gitu, dikagetkan gitu, kenapa ada yang aku rasakan kok goyang gitu, kayak goyang gitu. Tapi dilihat, loh kok nggak ada apa-apa, itu cuman si kucing cuman kayak gerak dia gitu. Jadi cuman perasaan aku kenapa ada goyang, ada goncangan gitu, padahal nggak ada apa-apa gitu. Selama aku di sini ya tidak pernah merasakan ini yang namanya goyang, goncangan, gempa gitu. Jadi ini si kucing, jadi ceritanya jadi gini loh, kan itu yang jadi pertanyaan aku tuh kan ini dua ini yang belum terjadi sama kita. Nah kemarin tuh ya Allah, apakan yang aku begini, ya Allah jangan sampai terjadi dulu, karena kasihan kucing, ternak-ternak aku gitu. Aku kan begini, tapi qadarullah kan semua itu harus terjadi ya, terjadi dan pasti terjadi gitu. Meteor itu jatuh pasti. Terus di sini ada aku, ternyata ada hubungannya mungkin ya dengan duhon itu. Dari situ kalau dari secara logika ya, meteor jatuh berarti asap-asap itu dari karena gumpalan itu, maksud apa namanya, gumpalan dari batu-batu yang berjatuhan, mungkin di situ. Jadi berhubungan dengan duhon juga mungkin di situ. Tapi secara, kalau aku kan ada, kalau dari golongan wali itu kayak Sunan Kalijaga, kayak ada itu, aku juga mempelajari itu gitu. Kayak Wahyu Kolosebo, kenapa Sunan Kalijaga sampai ada sholawatan seperti itu. Jadi aku masih bertanya tuh, kayak sholawatan Wahyu Kolosebo, terus ini itu kalau Wahyu Kolosebo itu kan berhubungan dengan mistis. Di sini ada karomah wali, berarti karomah wali kalau kita masa syafaat Rasulullah ya. Kalau ini mah kan karomah apa ya kalau wali ya, mohon maaf ya guru-guru besar. Kalau wali apa ya, aku nanya, kalau karomah apa ya, ke wali apa kemana ya, aku mesti itu, para guru-guru besar ya, mohon maaf kalau aku salah. Mohon maaf. Jadi pokoknya wali lah, apa ya kalau dari wali itu ya. Kalau jadi masih ada yang dipertanyakan gitu, kayak gini loh. Sunan Kalijaga Wahyu Kolosebo, kalau yang Sunan Kalijaga menikah ada pernikahan dengan Ibu Ratu Kidul, itu udah mulai titik terangnya itu ya, udah mulai inilah berkaitan dengan akhir zaman. Ini kan Prabu ini apa, Sunan Kalijaga, terus Ibu Ratu Kidul. Ini kenapa bisa jadi pernikahan mungkin negosiasi kali ya, negosiasi ya, kayak kita aja pernikahan buat nego, tapi ada cintanya juga, itu ada cintanya juga antara keduanya. Terus berhubungan dengan akhir zaman itu yang aku sedang pikirkan, akhir zaman, berhubungan dengan akhir zaman sekarang gitu. Dari pernikahan ini berhubungan dengan akhir zaman ini. Nah itu apalagi ya, jadi aku tidak tidur, aku tidak bertidur. Memang aku juga sesuatu itu sampai mendetil. Kalau bertanya sama guru, kalau itu penasaran sampai sedapatnya aku mendapatkan jawaban gitu. Aku sekolah juga seperti itu gitu. Cuman di sini kalau dalam sekolah sama apa ya, kalau dari ranking aku lebih senang ranking 2 gitu. Jadi karena apa? Laki-laki itu harus pertama, karena dia laki-laki imam ya.
kalau itu jangan perempuan gitu, kalau pemimpin itu jangan perempuan tapi laki-laki gitu. Intinya imam itu laki-laki, jangan perempuan gitu tuh. Ini imam akhir zaman juga laki-laki. Imam akhir zaman laki-laki. Ngomong-ngomong imam Mahdi ya, kenapa gitu spidolnya Adis di sini. Imam Mahdi kan, Imam Mahdi itu Imam Mahdi itu apa ya, gelar ya kan, gelar seperti aku bilang, gelar di sini kan keturunan Rasulullah ya, keturunan Rasulullah itu kan rahmatan lil alamin, berarti warisannya itu bukan berbentuk harta ya, tetapi warisannya itu kekuatan alam semesta itu diwariskan ke ini, ke keturunan ya, dengan kekuatan kebaikan tentunya gitu. Jadi dalam perlindungan alam semesta gitu ya di situ. Tapi ada kerusakan juga gitu kan. Intinya gini, kalau ada kebenaran gitu ya, Rasulullah kan pembela kebenaran, tapi ada pembela juga kejahatan gitu. Ada pembela kejahatan gitu. Di sini kan Rasulullah pembela kebenaran gitu, PS jadinya gitu. Makanya ada kerusakan. Tapi di sini alam semesta gimana ya aku bisa ceritain. Jadi apa ya, alam semesta itu kalau kita mah kebaikannya itu diberikan ke keturunannya gitu, keturunan akhir zaman, dan adanya itu di akhir zaman, dan kita tidak tahu siapa dia gitu, keturunan akhir zaman dari Rasulullah gitu. Jadi kebaikan dari alam tuh diberikan ke keturunan akhir zaman ini. Karena apa? Rasulullah itu sayang sama ciptaan alam semesta semua gitu. Ciptaan alam semesta itu ya termasuk yang berbeda dunia juga gitu ya. Jadi berusaha